Pada video kali ini, Mimin akan kembali membacakan kalian sebuah cerita horor yang masih ditulis oleh Restu Wiraatmaja dengan judul Lingkar Tumbal Keluarga Guntoro. Bagaimanakah jadinya jika keluarga yang kita kenal adalah para pelaku dari macam-macam pesugihan yang sedang dijalankan? Lalu bagaimana jadinya jika kita adalah incaran dari keluarga kita sendiri? Jawa Barat 2011. Malam sebelum pemberangkatan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Namanya adalah Mita. Dia adalah seorang anak yatim piatu dan tinggal bersama dengan salah seorang pamannya yang berada di Jawa Barat yang bernama Ustadz Hambali. Ustadz Hambali sendiri memiliki sebuah pesantren di sana, dan kebetulan setelah kematian kedua orang tuanya, Mita diasuh oleh Ustadz Hambali bersama dengan istrinya. Mita menutup Al-Quran miliknya. Ia kemudian meletakkan kembali kitab suci di sebuah lemari khusus penyimpanan Al-Quran. Tepat di pintu daun pintu telah berdiri pamannya yang bernama Ustadz Hambali. Mita. Iya Pak Lek. Ada yang ingin Pak Lek bicarakan sama kamu. Sebentar Pak Lek. Mita pun segera melepas mukenanya dan segera menggunakan hijab. Ia kemudian langsung keluar dari kamarnya untuk menemui Pak Lek Hambali yang sudah menunggunya di ruang tamu. Apa yang ingin Pak Lek bicarakan? Begini, kamu yakin kamu ingin pergi ke daerah timur, tempat ayah kamu dilahirkan dan dikuburkan di sana? Iya Pak Lek. Mita ingin ziarah sekaligus ingin bersilaturahmi dengan saudara-saudara bapak yang lain. Ustadz Hambali adalah adik dari Pak Darmo, ayah Mita. Semenjak Pak Darmo dan juga istrinya yaitu Ibu Asih meninggal dunia, Ustadz Hambali membawa Mita ke Jawa Barat untuk tinggal bersamanya di salah satu pesantren di sana. Tapi kamu belum pernah ke sana loh Mita. Apa nanti gak nyasar? Pak Lek takut kamu malah kenapa-napa di sana. Insya Allah aman Pak Lek. Lagian juga Pak Lek kan sering bilang ke Mita, segala sesuatu itu harus kita serahkan kepada yang di atas. Apalagi jika kita niatnya baik, maka insya Allah akan mendatangkan kebaikan juga, ucap Mita saat mengingat kutipan-kutipan yang biasa Ustadz Hambali berikan kepada santri-santrinya. Bukan itu yang paling khawatirkan Mita. Sudah hampir belasan tahun kita gak pernah main ke sana, dan mungkin seharusnya kita tidak harus ke sana, jelas Ustadz Hambali. Mita bingung mengapa Pak Leknya sendiri seperti melarang Mita untuk mendatangi tempat tersebut. Bukankah saudara-saudaranya juga ada di sana? Tapi apa alasannya Pak Lek? Tanya Mita. Pak Lek gak bisa jelaskan dan kasih tahu Mita. Tapi kamu jangan ke sana, ucap Ustadz Hambali. Mita hanya terdiam. Dia tidak mengatakan apapun. Seperti yang sudah terjadi, Pak Leknya ini jarang sekali memberikan larangan kepada Mita. Namun teruntuk kepergiannya menuju ke desa tempat ayahnya dilahirkan, sekaligus juga dikuburkan di sana, Pak Leknya seperti tidak rela jika Mita harus berkunjung ke sana. Sekarang lebih baik kamu di sini saja, bantu ibu dan juga Pak Lek buat ngajar ngaji anak-anak di sini. Tapi Pak Lek, Mita kangen bapak sama ibu. Mita pengen datang ke kuburan bapak sama ibu, walau hanya memberikan Al-Fatihah di hadapan kuburan mereka berdua. Mita gak mau bapak dan ibu sedih di alam sana karena Mita gak datang ke kuburan mereka. Ustadz Hambali tersentuh hatinya. Ia tahu
Mita memang bukan anak kandungnya, tapi sudah dipastikan hubungan dan ikatan mereka sudah seperti layaknya sebuah keluarga. Baik nak, Pak Le istihoroh dulu. Nanti jika sudah bulat dan diizinkan, Mita boleh berangkat ke sana. Alhamdulillah, terima kasih Pak Le. Sama-sama. Ustadz Hambali menuju ke kamar mandi untuk berwudu. Ia berencana untuk melakukan sholat istikharah dengan tujuan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk dan jalan atas keraguannya yang sudah mengakar itu. Selesai mengambil wudhu, Ustadz Hambali melaksanakan sholat 2 rakaat dan menenangkan semua pikirannya agar bisa mendapatkan ketenangan yang hakiki dalam memutuskan keputusannya itu. Selesai sholat, Ustadz Hambali berzikir. Ia selalu menyebutkan nama Allah dalam bibirnya. Berkali-kali Ustadz Hambali menyebut nama Allah dalam zikirnya agar dirinya bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai berzikir, Ustadz Hambali mendengar suara langkah kaki dari luaran. Lalu tidak lama kemudian, ada seseorang yang sudah berada di belakangnya. Ustadz Hambali tahu ada makhluk lain yang mendatanginya barusan. Ia berencana untuk memberikan sebuah pertanda khusus kepada dirinya terkait keraguan yang memenuhi hati dan pikirannya. Tidak lama kemudian, tepat di belakangnya, Ustadz Hambali mendengar suara orang mengucapkan kalimat yang sama seperti apa yang ia ucapkan sekarang. Tubuh Ustadz Hambali merinding seketika. Di saat lantunan zikir yang berada di belakangnya terus-menerus menggema, ternyata makhluk gaib yang berada di belakangnya itu ikut berzikir dengannya. Ustadz Hambali terus terfokus melafalkan kalimat Allah sampai-sampai ia merasa jika di belakangnya sudah banyak jin muslim yang ikut berzikir kepadanya. Saat pikiran Ustadz Hambali sedang tertuju hanya kepada zikir, tiba-tiba ada sesuatu yang menepuk pundaknya sembari mengatakan sesuatu tepat di telinganya. Ojo ragu, ikhlas no Mita maring desa hampiri. Seketika Ustadz Hambali langsung membuka kedua matanya. Ia kemudian segera melihat ke arah belakangnya, dan ternyata sudah tidak ada siapa-siapa. Namun saat dirinya sedang berzikir, Ustadz Hambali sangat yakin ada banyak jin muslim yang mengikutinya. Mungkin ini petunjuk yang Allah berikan lewat makhluk ciptaannya. Alhamdulillah. Keesokan harinya, Ustadz Hambali bersama dengan istri dan 1 orang anaknya menghantarkan Mita ke sebuah terminal yang dekat dengan rumahnya. Mita, ini lokasinya. Nanti kamu harus ke rumah orang yang sudah tertulis di kertas ini. Ingat, kamu hanya Pak Le kasih waktu 1 minggu. Jika lebih dari hari itu, Pak Le akan menyusul kamu ke sana, ucap Ustadz Hambali. Siap Pak Le, Mita ngerti kok. Mbak Mita jangan lama-lama ya, ucap Afan, anak satu-satunya dari Ustadz Hambali. Salim dulu ke Mbak Mita, ucap Ustadz Hambali kepada Afan. Mbak berangkat dulu ya Afan. Hati-hati ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mita segera menaiki bis yang mengarah ke daerah timur. Tampaknya ini akan menjadi sebuah perjalanan yang lama bagi Mita sendiri. Di dalam hatinya ia bersyukur bisa tinggal bersama dengan Ustadz Hambali dan juga keluarganya. Karena tanpa sadar, Ustadz Hambali telah menanamkan karakter baik yang kuat untuk dirinya sendiri. Selama dalam perjalanan berlangsung, Mita lebih banyak untuk membaca zikir dan sholawat seperti apa yang dipinta oleh Ustadz Hambali. Segala ajaran yang telah diberikan oleh Ustadz Hambali, Mita benar-benar lakukan dengan baik agar bisa menjadi pribadi yang baik juga. Singkat perjalanan, Mita dibangunkan oleh kondektur bis karena tertidur dengan lelap akibat jarak perjalanan yang cukup jauh. Dia tak sadar jika perjalanan sudah hampir sampai. Mbak, turun di mana? Suara dari kondektur bis itu benar-benar menggema hingga membangunkan Mita yang tertidur sedari tadi. Wajar saja
Perjalanan menuju ke tempat pamannya cukup jauh, apalagi saat itu banyak sekali perbaikan jalan yang berada di sekitaran daerah timur. Aku mudun nang pinggir jembatan iku, Mas. Oke. Bis pun memperlambat laju kecepatannya. Tampaknya ada juga beberapa penumpang yang ikut turun di tempat yang sama seperti Mita. Kini, Mita akan menuju ke tempat desa ayahnya saat dilahirkan, yang berada di daerah timur. Kental akan tradisi dan adat istiadat yang masih dipegang erat sampai sekarang. Mita yang turun bersama beberapa penumpang sempat bertanya-tanya tentang lokasi yang ia cari. Tampak juga beberapa tukang becak yang berdatangan untuk menawarkan tumpangan dengan harga yang masih sangat murah. Oh begitu. Kalau boleh tahu siapa nama pamannya dan sebagai apa di desa tersebut, ucap tukang becak tersebut. Mita pun segera mengeluarkan secari kertas yang menjadi sebuah petunjuk dari pamannya yang berada di daerah tersebut. Desa Ampiri, namanya Bapak Hendro, bos beras desa. Pak Hendro, apakah Bapak kenal? Entah mengapa, raut wajah dari tukang becak tersebut tampak berubah dengan seketika. Yang awalnya tampak ceria, kini wajahnya berubah menjadi raut wajah penuh ketakutan. Iya mbak, saya kenal. Walah, kalau begitu tolong antarkan saya ke tempat Pak Hendro, ucap Mita. Tukang becak itu hanya mengangguk. Ia pun mempersilahkan kepada Mita untuk menaiki becaknya. Desa Ampiri, desa yang dipenuhi dengan sawah, dan rata-rata penduduk di sana memang menjadi seorang petani. Desa ini benar-benar terkenal sangat subur dan penghasil beras tertinggi di wilayah timur. Salah satu paman Mita yang bernama Pak Hendro adalah orang yang terkemuka di desa Ampiri tersebut. Bisa dibilang, Pak Hendro merupakan bos beras dan memiliki banyak ladang sawah hingga ditunjuk sebagai koordinator masalah suplai beras ke berbagai tempat yang ada di wilayah Pulau Jawa. Selama dalam perjalanan, Mita melihat sekitaran desa yang penuh dengan sawah. Ia juga melihat beberapa petani yang sedang membajak sawah karena masa tanam telah tiba. Wir, sapa kuwi to? Ucap salah seorang petani dari kejauhan saat mendapati Mita sedang menaiki becak miliknya kepada tukang becak yang disapa dengan panggilan Wir. Sadulure Kang Hendro, jawab tukang becak tersebut. Mita langsung menatap ke arah petani itu. Lalu, ia tersenyum sebagai tanda penghormatan kepada petani tersebut. Namun, bukannya dibalas dengan senyuman. Justru petani itu merasa panik dengan hadirnya Mita yang memasuki desanya. Ia kemudian berlari sembari meneriakkan nama Wir beberapa kali. Wir, tunggu nih aku. Aku urung rampung takon. Namun tukang becak yang disapa dengan panggilan Wir itu terus mengayuh becaknya dan berusaha menghindari ajakan komunikasi dari petani tersebut. Pak, kau gak berhenti dulu? Kasihan itu petaninya, ngejar kita sampai susah payah, jelas Mita kepada tukang becak tersebut. Biarin aja mbak, di desa ini orangnya kepoan semua. Jadi kalau ada penduduk asing yang masuk ke desa ini pasti diwawancara habis-habisan, jelas tukang becak tersebut. Oh seperti itu. Tukang becak itu terus mempercepat lajunya agar petani yang memanggil namanya bisa tertinggal jauh. Namun dari kejauhan, petani itu berucap, Wir, ojo digawa nang Kang Hendro. Tiba-tiba ban becak yang ditumpangi oleh Mita oleng dengan sendirinya karena menginjak sesuatu. Mita sempat panik saat becak itu ingin mengarah ke sawah salah satu warga desa. Namun karena sudah berpengalaman, becak tersebut akhirnya bisa dikendalikan dengan baik. Tukang becak itu menghentikan becaknya di pinggir jalan. Ia merasa ada sesuatu yang baru saja dilindas olehnya barusan. Ada apa, Pak? Tukang becak itu berjalan perlahan ke sebuah jalan yang sudah dilewati. Ia melihat seekor ular yang tidak terlalu besar, sudah mati, terlindas akibat laju becaknya tersebut. Mita pun segera turun dari becak tersebut. Ia kemudian melihat tukang becak tersebut sedang mengangkat tubuh ular yang sudah mati.
Itu ular. Kodok, Neng. Ya udah jelas ini ular. Mita pun mendekati tukang becak tersebut. Ia tidak menyangka jika ada ular yang melintas ke jalanan dan becak yang ditumpanginya melindas ular tersebut hingga mati. Tukang becak tersebut segera membuang ular tersebut ke semak belukar yang berada di pinggir jalan. Apakah aman? Tanya Mita. Tukang becak tersebut masih melihat seorang petani yang masih mengejarnya. Ia kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya kepada petani tersebut sembari memberikan isyarat tertentu. Petani yang berada di kejauhan memberikan jawaban dengan menempelkan tangan kanannya ke kepala sebagai pertanda ada sesuatu yang akan terjadi setelah tukang becak tersebut melindas seekor ular hingga mati. Kataku juga apa? Jangan dibawa ke sana, ucap petani itu. Mita kebingungan. Sebenarnya, apa yang sudah terjadi dengan mengapa dirinya tidak mengerti sama sekali terkait apa yang diucapkan oleh petani tersebut kepada tukang becak itu. Sebenarnya ada apa ya? Tanya Mita. Mbak, apakah saya boleh bertanya? Tanya tukang becak itu kepada Mita. Boleh, Pak. Sebelum kita lanjut, aku mau tanya. Mbak ini saudara aslinya Kang Hendro. Siapa kedua orang tua Mbak? Mita pun merasa aneh. Mengapa orang ini sangat ingin tahu terkait dirinya dan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia? Saya saudara asli Kang Hendro. Kedua orang tua saya sudah meninggal dunia. Namanya Pak Darmo dan Ibu Asih. Saya tinggal bersama dengan adik bapak saya yang bernama Ustadz Hambali di Jawa Barat. Kenapa bertanya seperti itu? Tanya Mita. Tukang becak tersebut menelan ludahnya sendiri. Ia tidak percaya jika Mita benar-benar saudara asli dari Kang Hendro. Pak, tanya Mita, sembari mengarahkan tangannya ke wajah tukang becak tersebut. Iya Mbak. Ada apa? Tukang becak tersebut tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap Mita dengan tatapan yang aneh. Apakah ini masih jauh? Tanya Mita. Oh iya Mbak, bentar lagi kok. Ya udah ayo, berangkat. Akhirnya tukang becak itu membawa Mita menuju ke tempat Pak Hendro. Walaupun dari raut wajahnya masih tersimpan rasa takut yang begitu dalam. Setibanya di dekat rumah Pak Hendro, tukang becak itu menghentikan becaknya. Ia tidak mau maju lebih jauh sampai benar-benar tepat di hadapan rumah Pak Hendro. Mbak, saya cuma bisa antar sampai sini. Oh iya Pak, ini uangnya. Mbak, kenapa Pak? Jangan kasih tahu ya kalau saya yang anterin Mbaknya sampai di sini. Kenapa emangnya? Gak apa-apa. Tukang becak tersebut akhirnya pergi meninggalkan Mita sendirian di dekat sebuah pohon yang jaraknya sudah tidak terlalu jauh dengan rumah Pak Hendro. Perlahan Mita pun melangkah menuju ke rumah Pak Hendro. Dia memberanikan diri untuk ke tempat pamannya hanya untuk mengetahui teka-teki kematian kedua orang tuanya yang sampai detik ini belum diketahui penyebabnya. Assalamualaikum Pak, Bu. Mita datang ke desa Ampiri, desa tempat ayah lahir. Katanya di situ banyak saudara bapak. Siapa tahu Mita bisa mengetahui penyebab kematian dari ibu dan juga bapak. Perlahan Mita pun memberanikan diri untuk menuju ke salah satu rumah yang disebut-sebut sebagai rumah dari bos beras desa Ampiri, atau yang dikenal dengan nama Kang Hendro. Tok tok tok. Mita mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Assalamualaikum, ucap salam Mita sembari memperhatikan sekitaran rumah pamannya. Tampak dengan jelas raut wajah para warga yang melihat seorang pendatang yang mendatangi desa Ampiri. Mereka seperti tidak menyukai kedatangan Mita. Mita sendiri tidak tahu mengapa raut wajah para warga menampakkan raut wajah yang kurang mengenakan. Tidak berselang lama, pintu terbuka dan keluarlah seorang wanita berusia 18 tahun yang perkiraan umurnya sama seperti dengan Mita.
Waalaikumsalam. Cari siapa ya, Mbak? Ucap wanita tersebut. Anu, Mbak, saya cari Pak Hendro. Pak Hendro? Mbak, siapanya Pak Hendro ya? Saya saudaranya. Wanita itu hanya tersenyum. Ia kemudian langsung menutup pintu dan menyuruh Mita untuk segera pergi dari rumah. Mbak, jangan ditutup. Saya mesti bertemu dengan Pak Hendro, ucap Mita sembari menggedor-gedor pintu. Wanita tersebut membuka kembali pintunya. Mbak, kalau butuh dana bantuan ke kepala desa saja. Kami sering kasih ke sana tiap bulannya, ucap wanita itu. Maaf, Mbak, saya bukannya mau minta bantuan. Saya mau bertemu dengan Pak Hendro. Dia adalah Pak D saya. Tidak lama kemudian, orang yang disebut-sebut sebagai Pak Hendro keluar dari kamarnya dan langsung menuju ke depan rumah. Ada apa ya, Dek? Tanya Pak Hendro. Ini, Pak, ada perempuan yang ngaku-ngaku sebagai ponakan Bapak, ucap perempuan paruh baya itu yang ternyata adalah anak dari Pak Hendro sendiri. Kamu siapa? Tanya Pak Hendro. Mita langsung mengarahkan tangannya dan menyelami tangan Pak Hendro. Saya Mita, anak dari Pak Darmo dan Ibu Ase. Saya datang ke sini karena pengen ketemu Bapak. Mita, ini kamu? Iya, Pak. Astaga, sudah besar sekali kamu, Nak. Mari, masuk. Mita pun segera masuk ke dalam rumah. Sedangkan anak dari Pak Hendro sendiri, ia merasa bingung dengan tingkah ayah yang tidak jelas sama sekali. Silakan. Duduk sebentar. Tidak lama kemudian, keluarlah istri dari Pak Hendro. Ini Mita, Bu. Anak dari Darmo dan Ase. Ini Mita? Tanya istri Pak Hendro. Iya, Bu, saya Mita. Astaga, kamu sudah besar banget. Kamu sendiri yang kesininya? Tanya istri Pak Hendro. Iya, Bu, sendirian. Turun di mana? Di jembatan sebelum masuk desa. Masuk desanya jalan kaki. Pakai becak, Bu. Istri dari Pak Hendro segera menatap wajah Pak Hendro. Pak. Iya, Bu, Bapak paham. Oh iya, Mita, namaku Gusti. Mita boleh manggil Bude dengan panggilan Bude Gusti. Siap, Bude Gusti. Nah, kalau yang ini anak Bude, namanya Dita. Mita langsung mengarahkan senyumannya kepada Dita. Namun Dita yang terlihat sangat cuek benar-benar tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh ibunya tersebut. Dita gak boleh gitu. Kalau disenyumin balik sama orang, kamu senyum balik, biar sopan. Iya, Bu, ucap Dita sambil tersenyum ke arah Mita, walaupun sedikit terpaksa. Oh iya, nanti Mita tidurnya sama Dita dulu ya. Besok Mita bisa pakai kamar yang belakang. Iya, Bu, terima kasih. Ya udah, Mita langsung istirahat aja ya, ucap Bude Gusti kepada Mita. Nggih, Bu. Dita pun langsung mengantarkan Mita ke kamarnya. Sembari membawa barang-barang yang tidak sedikit, Dita membantu Mita untuk membawa barang-barang tersebut. Tepat di dalam kamar Dita, Mita langsung melihat banyak sekali poster-poster foto model yang disukai oleh Dita. Memang, Dita ini anaknya suka style dan bergaya. Jadi, dia terkadang meniru artis-artis yang sekiranya cantik menurutnya. Mit, kamu kok beranian kesini sendirian? Ucap Dita kepada Mita. Alhamdulillah, Mbak, semuanya aman-aman saja. Karena kebetulan mau ziarah sekaligus silaturahmi, jadi semuanya dilancarkan. Oh begitu. Ya udah, kamu istirahat aja, Mit. Nanti kalau ada apa-apa, bilang aja ya. Iya, Mbak. Malam harinya,
Setelah Mita selesai melaksanakan sholat Isya, ia menatap berkeinginan untuk melihat luaran rumah warga. Namun saat dirinya ingin membuka pintu, tiba-tiba Dita melarangnya. Mit, jangan keluar sehabis Isya. Loh, kenapa memangnya? Nanti ada lampor. Lampor? Lampor itu apa? Keranda terbang. Kamu gak tahu tentang lampor? Soalnya di tempatku gak ada. Dita mendekati Mita yang tengah berdiri di depan pintu. Desa ini masih mempercayai hal-hal mistik. Makanya aku sendiri gak betah tinggal di sini. Tapi kalau dibilang anehnya juga ada. Tiap malam ada aja kasus orang yang kehilangan. Kata bapak sih, gara-gara dibawa lampor. Emang karena apa? Karena pesugihan. Mita terkejut mendengar jawaban dari Dita yang langsung mengarah kepada pesugihan. Astagfirullah. Di desa ini masih banyak yang melakukan pesugihan. Hush, jangan keras-keras. Kenapa memang, Mbak? Desa ini banyak yang melakukan hal semacam itu. Apalagi kamu pendatang. Kamu bisa aja dijadiin tumbal. Innalillahi. Jangan begitu, Mbak. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara berisik dari luaran. Suara apa itu, Dit? Dita yang menyadari kalau suara itu adalah suara yang berasal dari sosok lampor. Ia pun segera menarik tangan Mita untuk masuk ke dalam kamar dan bersembunyi di bawah ranjang agar tidak diambil oleh lampor. Kenapa harus mesti sembunyi di bawah ranjang? Tanya Mita. Orang sini percaya jika ada lampor lewat, kita harus bersembunyi di bawah ranjang agar gak digondol. Suara lampor masih terdengar jelas. Sepertinya lampor tersebut sedang mencari targetnya untuk dijadikan tumbal. Tidak lama kemudian, suaranya langsung menghilang. Dita pun langsung menyuruh Mita untuk beristirahat. Syukurlah sudah lewat. Lampornya gak balik lagi kan? Tanya Mita. Lampor hanya melewati rumah yang bukan targetnya hanya sekali. Jadi setelah menghilang, lampor itu tidak akan kesini lagi. Mita memahami hal itu. Namun yang membuat dirinya tidak bisa habis pikir adalah ternyata desa yang sekarang ia tempati adalah desa yang memiliki mitos sangat mengerikan. Dan benar saja, keesokan harinya terdengar rumor yang mengerikan yang beredar sangat cepat di warga sekitar. Ada salah seorang warga yang ditemukan tewas di dekat sungai. Katanya, orang tersebut ketika malam hari menghilang secara misterius. Warga percaya bahwa orang itu adalah target dari lampor yang semalam mengelilingi desa. Setelah diselidiki, ternyata korban yang meninggal dunia akibat digondol lampor adalah tukang becak yang mengantar Mita menuju ke rumah Pak Hendro. Keinginan akan selalu berubah-ubah dan terkadang sebuah janji akan dengan mudahnya diingkari, manakala semua keinginan tersebut sudah didapatkan dengan mudahnya. Begitulah manusia dan kehidupannya. Mereka akan berpura-pura menjadi lupa tatkala apa yang diinginkannya benar-benar sudah terwujud dan terlepas dari semua yang telah mereka perhitungkan sejak awal. Para warga masih tidak menyangka jika orang yang berada di dalam keranda tersebut adalah seorang tukang becak yang bernama Jawir. Dia menjadi korban dari teror lampor yang menyerang desa Ampiri. Wir, wes aku kandhani, kowe ora gelem nurut maring aku. Kabeh wong desa nang kene wis paham. Kematian Jawir sendiri ternyata adalah sebab akibat dari apa yang ia lakukan sendiri. Ini bukanlah pertama kalinya para warga melarang siapapun untuk berkaitan dengan Pak Hendro. Sudah banyak korban yang memang berjatuhan ketika mengantarkan tamu ke depan rumah Pak Hendro, atau sekedar mengantarkannya dan menunjukkan rumah dari Pak Hendro sendiri. Namun, sampai sekarang saat itu, tidak ada salah seorang warga yang berani menyentuh atau mengusik dari Pak Hendro sendiri. Mereka sangat meyakini jika praktek pesugihan ini telah dilakukan semenjak kedua orang tuanya masih ada. Mereka menyebutnya sebagai lingkar tumbal keluarga Guntoro.
La ikraha fiddin. Qad tabayyanar rusyidu minal ghoi. Famay yakfur bittaquti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisama wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, dan Allah maha mendengar lagi, maha mengetahui. Dita masih memperhatikan Mita yang sedang membaca Al-Quran di kamarnya. Baru kali ini Dita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang bergema di kamarnya sendiri. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Mita segera menutup Al-Quran kecil yang dibawanya dari pesantren milik Ustadz Hambali. Ia kemudian melepas mukena dan menatap cermin yang ada di hadapannya. Allahumma kama hasanta khalfi fahassin khuluqi. Yang artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau telah ciptakan aku dengan baik, maka perbaikilah akhlakku. Dia tampak asing mendengar doa yang baru saja diucapkan oleh Mita barusan. Pasalnya, dia tidak pernah sedikit pun diberitahu terkait oleh kedua orang tuanya terkait doa-doa tersebut. Emang kalau ngaca harus berdoa ya? Tanya Dita dengan wajah penuh penasaran. Iya mbak, supaya kita bersyukur atas wajah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi kan kamu cantik. Mbak bisa aja. Mbak Dita juga cantik kok. Dita mendekati Mita yang sedang bercermin. Ia kemudian menatap cermin dan meminta untuk mengajari doa yang baru saja diucapkan oleh Mita. Coba, ajari aku doa itu. Boleh? Mita pun mengajari Dita membaca doa bercermin secara perlahan. Tiba-tiba, dari kamar Bude Gusti terdengar suara teriakan yang sangat kencang, hingga membuat Dita dan juga Mita kaget saat mendengar ucapan kencang itu. Dita dan Mita segera keluar dari kamarnya. Namun, ketika mereka keluar dari kamar, Dita dan juga Mita terkejut saat melihat wajah dari Bude Gusti memerah seperti habis terbakar sesuatu. Loh, wajah ibu kenapa? Tanya Dita. Bude Gusti menatap Mita dengan tatapan yang tajam. Sepertinya ada sesuatu yang baru saja terjadi tatkala Mita mengajari Dita untuk membaca doa ketika menatap cermin. Namun, Mita sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan wajah dari Bude Gusti. Bude Gusti kembali masuk ke kamarnya dan menutup pintu kamarnya dengan rapat dan menguncinya dari dalam. Mita hanya terdiam. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Rasa canggung pun akhirnya muncul. Mita seperti merasa ada sesuatu yang aneh yang berada di dalam rumah yang sekarang ia tinggal. Sore harinya, Pak Hendro mengajak Mita untuk menuju ke sebuah tempat yang ada di desanya. Awalnya Pak Hendro ingin mengenalkan Dita dengan saudara yang lainnya. Kamu udah tahu Pak Deanto belum? Tanya Pak Hendro kepada Mita. Belum Pak De. Emangnya Pak Deanto itu masih saudara Mita juga? Saudara kamu banyak di desa ini. Yang di luar kota cuma Pak Lek Hambali. Sisanya di desa ini semua. Emangnya kakek punya anak berapa Pak De? Kakekmu punya anak 6. Banyak ya? Pak Hendro hanya terdiam. Ia kemudian melihat seorang pria sedang membungkuk dan berjalan ke arahnya dengan kedua tangan yang berada di belakangnya. Nah, itu Pak Deanto. Mita melihat Pak Deanto berjalan ke arahnya dengan tubuh yang sedikit membungkuk. Pak Deanto juga terkadang menatap sekitarnya seperti sedang memantau sesuatu yang ada di tiap rumah warga. Pripun, wis oleh? Tanya Pak Hendro. Urung, aku arep takon ning awakmu, Ndro. Kowe sing gawe ulah kan? Ulah apa to? Lah kuwi
Sapa cah wedok iki? Iki anake Darmo sing diasuh maring Hambali. Mita pun segera memperkenalkan diri kepada Pak De Anto. Assalamualaikum Pak De, saya Mita. Mita segera menyalami tangan Pak De Anto. Akan tetapi Pak De Anto sendiri hanya menerima jabatan salam dari Mita, tidak untuk menjawab salam yang baru saja diucapkan oleh Mita. Ya wis, kowe langsung maring omah. Aku si ono kerjaan sing urung rampung. Pak De Anto meninggalkan Mita dan juga Pak Hendro. Ia kembali berjalan dengan kedua tangan yang berada tepat di bagian punggung, seperti sedang menggendong sesuatu. Lucu banget ya, ucap Pak Hendro tatkala memperhatikan bagian belakang tubuh Pak Anto. Apanya yang lucu? Oh, enggak, maksudnya kamu yang lucu. Mita hanya terdiam. Ia tidak mengerti terkait apa yang baru saja dikatakan oleh Pak Hendro kepada dirinya. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan ke rumah Pak De Anto untuk bersilaturahmi kepada istri dari Pak De Anto yang bernama Bu Anti. Rumah dari Pak De Anto ternyata tidak terlalu jauh dengan rumah dari Pak Hendro. Ada keunikan tersendiri dari rumah yang dibangun oleh Pak De Anto. Warna cat rumahnya sangat variatif dan mengkombinasikan sebelah warna hingga menjadi rumahnya sangat mencolok dibanding dengan rumah-rumah yang lain. Selain itu, dari luaran, rumah Pak De Anto tampak lebih mewah dan besar dibanding rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Akan tetapi ada keanehan yang memang terlihat jelas di sekitaran rumah Pak De Anto. Di beberapa tempat di sekitaran rumah tersebut terdapat beberapa gundukan tanah yang di dekatnya tertanam tanaman khusus yang biasanya digunakan untuk pertanda sebagai tempat dikuburnya bayi yang meninggal karena keguguran. Terdapat 4 buah gundukan tanah lengkap dengan tanaman yang menjadi pertanda dari 4 tersebut. Ingin sekali rasanya Mita bertanya kepada Pak Hendro, namun dia masih belum berani untuk membuka diri terlalu jauh karena dia masih sedikit canggung dengan apa yang dilakukannya. Setibanya di depan rumah Bu Anti, Pak Hendro langsung mengetuk rumah Bu Anti. Mbak Anti. Tidak berselang lama, pintu langsung dibuka oleh seorang wanita tua yang bernama Mbak Anti. Hendro, ana apa toh? Mita terkejut saat melihat tubuh seorang wanita tersebut yang sudah kurus kering seperti orang yang sedang sakit. Awakmu kurusan yo. Kowe weruh kan? Napa awakku kaya ngene? Pak Hendro hanya tersenyum. Lagi-lagi, hal yang sulit untuk dicerna dalam pikiran Mita terus terjadi. Mungkin hal seperti ini hanya dimengerti oleh Pak Hendro dan juga yang bersangkutan. Namun dilihat dari fisik Bu Anti, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan. Pasalnya, tubuhnya bukan karena tidak diberi makan atau apapun. Niki sapa? Tanya Bu Anti. Kenalin Mbak, ini Mita, anak dari almarhum Darmo. Dia datang ke sini untuk mengunjungi saudara-saudaranya, ucap Pak Hendro. Nama kamu bagus nak, ucap Bu Anti. Matur suwun Bu. Monggo, silakan masuk. Mita dan Pak Hendro dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah Ibu Anti. Dan memang benar, bagian dalam rumah dari Pak De Anto dan Ibu Anti tampak luar biasa megahnya. Percakapan mereka tidak bertahan lama. Pak Hendro meminta untuk pamit terlebih dahulu karena sebentar lagi waktu surup akan tiba. Ndak nunggu bapak dulu toh? Tanya Bu Anti. Tidak usah, bapak juga lagi sibuk bekerja bukan? Pak Hendro hanya tersenyum. Ia tahu betul mengenai pekerjaan dari suami Bu Anti yang memang harus menelusuri tiap rumah warga pada sore hari. Hendro, Pak Hendro hanya terdiam. Dia tahu ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh Bu Anti terkait pekerjaan suaminya itu. Tolong sadarkan kakakmu. Aku tidak yakin jika dia berani meninggalkan pekerjaannya,
Buktinya, beberapa saat nanti, kau akan menjadi kaya raya lagi kan? Mita hanya menyimak percakapan mereka berdua. Belum jelas apa yang dibicarakan oleh Pak Hendro dan juga Bu Anti. Keduanya seperti membahas hal khusus yang memang Mita sendiri tidak mengetahuinya. Akhirnya, Pak Hendro pun segera pamit pulang dan meninggalkan Bu Anti karena sebentar lagi waktu gelap akan tiba. Di pertengahan perjalanan, Pak Hendro menemui Pak De Anto yang berjalan dengan sempoyongan. Itu Pak De Anto kan? Biarkan saja. Tubuhnya memang seperti itu jika sehabis bekerja. Bekerja? Kerja apa memang? Nanti kamu juga akan tahu. Pak De Hendro membiarkan Pak De Anto yang melewatinya. Mita yang melihat tubuh Pak De semboyongan merasa kasihan. Ia juga sempat berpikir, apakah pekerjaan yang dilakukan oleh Pak De Anto seberat itu? Namun semuanya berubah. Keesokan harinya, hal yang terduga terjadi kepada Pak De Anto. Ia berhasil mendapatkan target yang ia inginkan. Hal yang sudah terjadi pun akhirnya berubah dengan pesat setelah Mita berkunjung ke rumah Pak De Anto. Rumah dari Pak De Anto kedatangan banyak sekali orang-orang yang mengantarkan barang-barang yang dibelinya dari kota. Dimulai dari 1 unit motor, kulkas, dan bahkan rumah dari Pak De Anto ingin direnovasi agar terlihat lebih mewah. Padahal dari banyaknya rumah di sekitaran desa Ampiri, rumah dari Pak De Anto lah yang menjadi pusat perhatian para warga. Kehidupan Pak De Anto berubah total semenjak dirinya sering mengelilingi rumah warga tiap waktu sore. Sebenarnya, istri dari Pak De Anto telah mengingatkan terkait resiko yang ia lakukan. Namun, Pak De Anto tetap cuek. Ia bahkan tidak memperdulikan istri maupun saudaranya sendiri, seperti Pak Hendro dan yang lainnya. Ditambah lagi, hal-hal yang memang dia inginkan sudah terwujud semenjak dirinya mendapatkan target yang sesuai dia inginkan. Segala keinginannya yang terdahulu bisa terpenuhi dengan sekejap. Pak De Anto bahkan memberanikan diri untuk berkata sombong di hadapan Pak Hendro karena pencapaiannya tersebut. Aku wis iso nyaingi awakmu, Ndro. Pak Hendro hanya tersenyum. Ia tahu kekayaan yang dimiliki oleh Pak De Anto hanyalah kekayaan yang bersifat sesaat dan titipan. Tidak mungkin hal tersebut akan berjalan dengan sempurna dan kekal abadi selamanya. Hingga akhirnya, tepat di sore hari, saat dimana Pak De Anto sedang berkeliling di sekitaran rumah warga, Mita melihat ada seorang anak kecil dengan memiliki tubuh yang berbeda seperti biasanya. Lalu, telinga dari anak kecil yang tengah digendong oleh Pak De Anto benar-benar panjang dan tidak umum bentukannya. Mita yang melihat hal tersebut langsung menuju ke kamar Dita. Dit, ada manusia aneh? Manusia aneh? Iya, ada anak kecil tapi telinganya panjang gitu. Dia hanya terdiam. Ia tahu apa yang dilihat oleh Mita bukan seorang manusia. Dita pun langsung keluar dari kamarnya dan ingin melihat dengan jelas terkait sosok anak kecil aneh yang baru saja dikatakan oleh Mita kepadanya. Saat dimana mereka berdua ingin melihat anak kecil misterius tersebut, tiba-tiba Pak Anto langsung menghilang dengan seketika. Percaya atau tidak percaya, Pak De Anto dengan gampangnya melakukan pesugihan jenis ini karena persyaratannya yang dianggap sangat mudah dan tidak ribet. Bisa dibilang, pesugihan yang dilakukan oleh Pak De Anto tidak memerlukan tumbal atau apapun yang berkaitan dengan kematian. Syaratnya hanya satu, yaitu toyol itu harus diberi wadah. Yang dimaksud dengan wadah di sini adalah si toyol itu harus disusui setiap hari. Dan secara kebetulan Pak De Anto memiliki seorang istri bernama Bu Anti. Pak De Anto pun menjadikan Bu Anti sebagai wadah dari toyol itu sendiri. Hingga akhirnya Bu Anti merasakan hal yang selama ini ia takutkan. Hampir setiap malam ia selalu mengeluh. Singkat cerita, semenjak Pak De Anto melakukan pesugihan itu, dia sering berjalan kaki menuju rumah warga dengan dalih untuk bersilaturahmi. Padahal faktanya, Pak De Anto sedang mendeteksi lokasi rumah dengan harta yang banyak. Ia sering kali melihat satu persatu rumah warga. Selain itu, ia juga mencari tahu siapa saja yang panen padinya banyak. Dari situlah, Pak De Anto akan mengincar target dengan panen terbanyak.
Setelah Pak De Anto berkeliling ke tiap rumah-rumah, ia mendapatkan seorang target. Korban pertamanya adalah Bapak Dirham. Pak Dirham pernah mendapati Pak De Anto main ke rumahnya pada sore hari. Awalnya, Pak Dirham mengira Pak De Anto hanya sekedar main. Namun ternyata, anak dari Pak Dirham bernama Bagus melihat sosok anak kecil botak dengan telinga yang panjang dan berlendir. Bagus ketakutan dan berteriak-teriak bahwa ada sosok anak kecil di belakang tubuh Pak De Anto. Pak Dirham yang melihat itu awalnya hanyalah hal biasa. Namun ketika malam hari dengan sekejap, seluruh harta benda istrinya yaitu Ibu Tuti menghilang dengan seketika. Perhiasan dan uang senilai 10 juta hilang dengan raib di lemari istrinya tersebut. Atas kejadian itu, seluruh keluarga Pak Dirham geger akan hal itu. Akhirnya para warga menelusuri keluarga Pak De Anto. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda yang mendukung bahwa Pak De Anto yang mencuri seluruh hartanya. Warga kemudian beramai-ramai mendatangi rumah Pak De Anto. Mereka menuntut kepada Pak De Anto bahwa dialah dalang dari kehilangan uang dan perhiasan milik Pak Dirham dan Bu Tuti. Namun sebelum para warga berdatangan menuju rumahnya, Pak De Anto memberitahu kepada istrinya untuk berlindung dan menghindari dari kejaran warga. Dan cerita pun bersambung. Untuk kalian, nantikan kembali lanjutan ceritanya di channel ini. Juga terima kasih Mimin ucapkan untuk kalian yang sudah mendengarkan. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah dalam pelafalan kata atau eja dan yang lainnya. Mimin pribadi sudah berusaha untuk menyampaikan sebaik-baik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.